Siapa di antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustadz? Kalian terbanyak 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei. Allahu Akbar. Kalau ada masalah turun ekonomi, ada masalah, jangan utang. Karena kalau kau tidak ada utang, kau tinggal cari makan. Dan tidak mungkin bupati biarkan kamu rakyatnya kelaparan. Enggak. Jangan berutang. Yang ketiga, sabar itu, juallah apa yang boleh kau jual. Kalau kau punya motor 3, waktu masih kerja di perusahaan, karena pensiun, PHK, jual motormu 1. Tidak usah pakai motor 2. Kau bisa hidup tanpa motor. Lemarimu ada 4. Kamu bisa hidup tanpa lemari pakaian. Jual lemarimu daripada kumina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khutbah. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Kalau di kantor bupati ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman ini penting. Dan ayat ini rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, siap atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Bupati mati. Pelan-pelan. Jangan dulu, belum 2 periode bos. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Siapa yang ceramah kalau ustadz dulu? Semua mati. Berarti yang jadi masalah ibu bukan mati. Yang jadi masalah bukan wafatmu. Tapi yang masalah menurut ayat ini, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin menginformasikan, hati-hati sampean, hati-hati pian sabarataan. Mengaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Bu-ibu, ada enggak orang Islam mati kafir? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Siapa di antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan.
Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustadz? Kalian terbanyak 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei. Allahu Akbar. Di Kalsel ini banyak tambang. Di Kalsel ini banyak sawit. Di Kalsel ini banyak pengangguran. Iya. Hampir setiap rumah ada penganggurannya. Iya. Padahal perusahaan banyak. Perusahaan tambang melimpah di sini. Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Nyogok. Pak, kalian cinta kabupatenmu yang baru ini. Kalian sayang Balangan, pemilu yang akan datang. Pilcaleg, pilkada, pilpres. Demi Allah, cintai kampungmu. Jangan kau terima uang sogok. Bisa? Bisa? Pak, uang 500.000 tidak membuatmu kaya. Uang 1 juta tidak membuatmu kaya. Kau tolak 1 juta tidak pun membuatmu miskin dan kau tetap bisa hidup. Tapi yang pasti, ketika kau ambil 1 juta, kau makan, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Jangan lagi kau rusak negaramu dengan uang pilkada. Kalau ada anggota DPR bawa serangan fajar, rekam. Hai guys, ini anggota DPR nyogok guys. Viralkan. Kalau ada anggota DPR terpilih karena nyogok, demi Allah jumhur ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat, selama kau terima gajimu itu, selama itu kau makan uang haram. Termasuk kalau ada ASN, PNS nyogok, selama dia terima gajinya, termasuk gaji pensiunnya, kalau dia nyogok jadi pegawai, kau makan uang haram selamanya. Maka saudaraku yang ada mau jadi pegawai, tidak usah kau nyogok. Yang ada pegawai kontrak, namanya PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Masih jauh lebih baik daripada kau jadi pegawai tapi kau nyogok. Jadi anggota DPR nyogok terpilih, tapi masih lebih baik daripada sudah nyogok tidak terpilih lagi. Ya, Bu, Ibu yang ada di atas, I love you full. Ibu-ibu yang di belakang, seluruh Indonesia, pemilih terbanyak tahun ini pemilu akan datang jenis kelamin perempuan. Maka kalau ibu-ibu sadar politik, sampaikan ke anakmu, sampaikan ke suamimu, jangan terima uang politik. Pak Bupati, kalau Bapak mau 2 periode Pak, dekati saja ulama ini. Nggak usah sogok Pak. Kalau Bapak sogok untung kalau menang, kalau kalah lagi hancur Pak. Ya,
Saya tahu Pak Bupati orang baik. Namanya saja Abdul Hadi. Bagus itu artinya namanya. Jadi nanti Pak jangan mempermalukan. Apalagi Bapak P3. Partai para ulama. Masya Allah. Didampingi para habaib. Masya Allah. Saya tadi tidak pede dekat sama Bapak. Sebab hidung saya pesek. Sampai, tapi beda tipis hidungnya Pak Bupati. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada. Itu politisi kalau dekat-dekat pilkada, pilcaleg, Masya Allah, penampilannya kalah habaib. Pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk majelis, biar tidak diundang, datang juga. Bagi-bagi kartu nama, bagi ini kartu nama saya, sama-sama bubuhan Banjarjarni. Ulun, pian punya masalah, telepon aja Ulun, nih kartu nama saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Balangan? Ada? Ada? Kamu salah, kenapa kepilih dong? Pak Bupati, berapa anggota DPR di sini? Berapa? 25. Anggota DPR di kabupaten kita ini 25. Sekarang pada saat tablik akbar ini, berapa yang hadir? Adakah yang hadir? Kadada. Masya Allah. Andai saja saya sebagai wakil rakyat, maka acara seperti ini saya bela-belain pasti datang. Kenapa? Saya berkumpul dengan rakyatku. Saya berkumpul dengan pemilih saya. Jadi Bapak yang tidak hadir, tidak usah kau bully di medsos. Tidak usah kau pasang fotonya di medsos. Inilah anggota dewan yang tidak hadir. Tidak usah kau pasang. Tidak usah. Gimana caranya Ustadz balas mereka? Jangan lagi kau pilih. Selesai. Ya toh? Tidak usah ribut. Tapi kita ganti lagi wajah mereka. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi musuh kalian bukan polisi. Adik-adikku, ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, jangan kau musuhi polisi. Bapak ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Tanahmu dijarah, rumahmu dirampok, kamu pergi lapor sama Kapolres, tolong Pak Polisi, rumah saya diserobot. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Hei, adik-adik, motormu hilang, siapa kau cari? Hah? Siapa? Polisi. Ibu-ibu, rumah dirampok, anak diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Ibu cari siapa? Satpol PP. Nah, polisi setengah. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca Yasin, malah tambah macet. Saya baca ayat kursi, tidak gerak mobil saya. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, Ustadz beleng-beleng. Ustadz, jalan. Bahkan saya bisa lancar dari sini, dari Banjarbaru, lancar sampai di tempat ini karena dikawal oleh polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Dan polisi kita hadir ini ada Kapolres. Di luar banyak polisi, ada poluan berjemur. Untuk jaga apa? Menjaga kalian supaya aman bertablik. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Yang
kau tangkap ulama, kasihan. Jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati Pak Polisi, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Kita sama-sama membangun dan menjaga Republik Indonesia. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi film India ditembak kakinya. Ada kawan saya tembak kakinya. Duk! Kepalanya kena. Saya tanya, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia waktu ditembak dia jongkok. Itu polisi film India. Tuh film Rambo, itu polisi film India. Ya, maka cintai polisimu, doakan mereka. Mudah-mudahan polisi Republik Indonesia menjadi polisi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allahu Akbar, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Tidaklah beradab salawat sambil merokok. Salatullah. Tidak beradab itu. Salawat sambil ngopi. Ala Tuhan. Tidak beradab. Jadi kalau Bapak bersalawat, yang baguslah. Jangan salawat seadanya. Karena Allah mencintai Rasulullah. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar dulu suaranya Babinian. Bubuhan Balakian, diam. Kita dengar dulu bubuhan perempuan. Bisa Ibu? Ayo salawat bareng-bareng. Dengar yang di belakang, yang di atas. Ayo salawat bareng-bareng. Kita dengar mana lebih laju suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Salatullah, Masya Allah, ala toha Rasulillah. Ala Yasin. Nilainya 9,3. Oke, diam. Babinian diam. Sekarang bubuhan Balakian. Yang bencong minggir sedikit. Makanya Jerman kalah karena dia pendukung LGBT. Ayo, salawat. Yuk. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Diam ya. Ibu bapak diam, kita dengar yang di atas. Oh diamlah, kita kerjain di Pak Bupati. Dengan Kapolresnya kita kerjain ya. Kita dengar, kau tengok baik-baik mukanya bersalawat. Ayo Pak Bupati, ayo Pak Kapolres, yo Habib. Salatullah ala toha Rasul. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,9.
Ya Pak Bupati yang kasih saya honor. Masya Allah. Saya hampir tidak sampai di sini Pak. Hampir. Kemarin saya masih di Pulau Bintan, Kepri. Jadi mestinya tadi malam, sore selesai acara langsung malamnya ke sini. Tapi ternyata kemarin pagi mestinya masih di Kepri. Berita masuk di grup saya. Ada seorang tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, mantan Wakapolri, mantan menteri, sekarang Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia, Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam, Ketua Wali Amanah Unhas, meninggal ibu beliau. Beliau meninggal. Tokoh masyarakat ini namanya Komisaris Jenderal Polisi Dr. Haji Saprudin Kambung. Meninggal. Beliau banyak membantu saya. Terpaksa balik dulu ke Makassar. Malam takziah, sudah tidak ada pesawat untuk ke sini. Tidak mungkin saya bisa sampai. Matilah acara 3 di Kabupaten Kalimantan Selatan ini. Saya ingat ada pengusaha yang banyak kapalnya di Kalsel. Namanya Haji Isam. Haji, apa kabar Ustaz? Waduh, saya tidak enak bicara sebenarnya ini Haji. Berat sekali saya. Terus terang aja Ustaz. Tidak enak saya ini Haji, tidak enak betul. Apa? Tidak ada lagi kapal ke Kalimantan Selatan. Dan saya mau ke sana, ini 3 kabupaten menunggu saya. Kalau soal istri saya tidak takut, tapi saya takut ini sama jamaah. Langsung bilang, tenang Ustaz, pesawat urusan saya. Dikirimkan saya pesawat Pak, dijemput. Allahu Akbar. Biasanya Ustaz dikirimkan Avanza, beli bensin sendiri. Ini dikirim pesawat Pak. Inilah untungnya ada pengusaha asal Kalimantan Selatan yang peduli dengan dakwah. Alhamdulillah. Sampailah saya di sini, melihat lagi orang banyak begini. Allahu Akbar. Memang Bubuhan Banjar paling kuat dengar tabligh akbar. Itulah sebabnya Allah turunkan keberkahan di tanah kita ini, banyak batu baranya. Di Sulawesi Selatan Pak tidak ada batu bara. Kebun sawit susah dapat. Alhamdulillah. Tapi orang Sulawesi Selatan itu SDM-nya yang banyak, sumber daya manusianya. Meskipun tidak punya batu bara, tapi bisa ceramai orang yang punya batu bara. Pada acara kali ini, saya ingin menyampaikan hadiah. Syaratnya harus sebut siapa yang mau dapat uang Ustadz. 100.000. Siapa yang mau? Dengan catatan sebut apa masalahmu, saya kasih uang. Ayo. Sini. Yang penting jangan kau bilang saya mau babini. Ayo sini. Sini. Cepat sini. Ayo. Apa masalahmu? Siapa namamu, Dek? Perkenalkan, nama saya Syabudin. Siapa namanya Bupati? Bapak Abdul Hadi. Siapa namanya neneknya? Kurang tahu Pak. Oh iyalah sudah. Nah sekarang apa masalahmu? Masalah ulun kehilangan dompet. Sudahlah saya kasih kau penggantinya 100.000. Beda rasanya uang Ustadz dengan uang Kapolres. Oke, foto dulu, foto. Kau foto lah dulu. Foto, cepat. Sudah, enggak mau lagi sudah. Siapa lagi ada masalahnya? Ayo. Siapa? Bapak-bapak? Itu yang gondrong. Apa masalahmu, Dek? Apa masalahmu? Siapa nama dulu, nama? Saya Muhammad Amin. Muhammad Amin. Apa masalahnya Muhammad Amin? Mencari amalan Ustaz kesan bini kenakan. Maksudnya ada binimu suka ngomel? Penting Pak. Oh mau melahirkan. Amalannya kau datang ke orang tuamu baik-baik, minta doanya, minta restunya. 100.000. Nah, oke dia. Foto lagi, foto. Oke, sudah. Siapa lagi? Sini. Tenang, masih banyak. Apa masalahmu? Lupa kunci.
Lupa kunci. Kunci motor. Ini maksudnya diumumkan siapa yang temukan kunci motor. Ini orangnya. Sudah duduk. Kau bikin kunci palsu. Oh selfie. Oh habis baterainya. Duduk dulu. Sudah. Oke. Ada lagi. Yang di atas. Siapa yang mau jadi kepala dinas? Ayo ada lagi. Ini bapak tua. Ini bapak. Ini sudah muka-muka sakaratil maut nih bapak. Iya pak. Ya, apa masalahnya pak? Kebetulan istri saya ini kurang enak badan pak. Jadi keinginannya pengen cepat mudik. Jadi pengen Cepat pulang, mudik? Pulang ke pak, pulang ke orang tuanya. Oh, nanti Pak Bupati kasih pulang. Siap Pak. Oke. Nah. Iya sudah. Pak, itu baru 4 orang beda-beda masalahnya. Kunci hilang, istri mau melahirkan, istri sakit mau mudik. Iya toh? Ada lagi tadi tuh, dompetnya hilang. Ini baru segini, baru 4 orang, sudah banyak masalah. Dan saya yakin semua ini yang hadir pasti ada masalahnya. Pak Bupati, meskipun tak angkat tangan, saya tahu masalahnya. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Bujur kalau? Bujur. Ada menahan. Ya. Pak Kapolres, apa masalahnya? Saya tahu, takut sama istrinya. Mana ada orang tidak takut sama istrinya pak? Ayo, para habaib, apa masalahnya? Mau kawin lagi tapi tidak berani. Banyak juga masalah saya. Apa masalah saya sekarang? Saya selalu jauh dari keluarga. Istri saya selalu protes. Kenapa sih jarang di rumah? Saya tidak marah. Saya tidak layani karena saya sadar. Saya selalu tinggalkan. Begitu dia marah, aku peluk dia. Lalu saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Lalu ku cium. Wah, berhenti marah. Maka bukan masalah yang jadi masalah kita. Karena pasti ada masalah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Ada orang suami istri setia. Tapi apa masalahnya? Karena ada rumahnya. Ngontrak-ngontrak sudah 2 anaknya. Ada rumah suami istri setia. Apa masalahnya? Karena ada anaknya. Ada lagi anaknya. Apa masalahnya? Anaknya narkoba. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, Allah cuma minta 2. Berapa ibu? Berapa? 2 aja Allah minta. Ketika ada masalahmu, kamu sakit, mau menang pilkada, mau dapat rezeki, mau sembuh penyakitmu, Allah minta 2. Ista'inu bis sabri was salat. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Asam urat kecil buat Allah sembuhkan. Kolesterol kecil buat Allah sembuhkan. Kencing manis kecil buat Allah sembuhkan. Jantung kecil buat Allah. Lemah syahwat kecil buat Allah. Istrimu suka ngomel, kecil buat Allah. Allah cuma minta sabar, perbaiki sholatmu. Tidak mungkin hidupmu bagus, hidupmu bahagia kalau kau tidak sholat. Itu dulu. Tidak usah banyak cerita kita karena waktu terbatas. Perbaiki sholat. Sholat Allah yang selesaikan masalahmu. Andai saja saya bupati, maka salah satu syarat mau jadi lurah, mau jadi kades, mau jadi camat, mau jadi kepala dinas, asisten, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik Pak Bupati, insya Allah dia jujur. Tapi kalau sholatnya tidak beres, jangan percaya meskipun enggih pak, itu kan tipu itu Pak. Tuhannya aja ditipu, apalagi kita. Ya,
Ya, ini ada dua pemimpin di sini. Ada Kapolres, ada Bupati. Beliau orang dua ini ada ajudan. Mana ajudannya Bupati? 4. Mana ajudannya Kapolres? 2. Semua ada ajudan. Dan kalau beliau panggil ajudan, beliau panggil ajudannya, ajudan, biar lagi makan kacang. Ajudan, siap komandan. Iya toh Pak Kapolres? Iya, betul. Siap. Tidak ada ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu Pak. Diinjak lehermu. Ayo, Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan, Bapak ndak lihat sibuk. Coba, Kapolres paling lama di Balangan 2 tahun. Bupati 5 tahun. Untung 10 tahun. Yang pasti mereka pasti tinggalkan jabatannya. Begitu takutnya stafnya. Begitu takutnya manusia ketika dipanggil sama pimpinannya. Lalu kenapa? Allah yang kasih kamu umur. Allah yang kasih kamu kesehatan. Allah yang kasih kamu segalanya. Allah yang kasih kamu umur. Ketika Allah memanggilmu, hayya 'alas shalah. Apa jawabanmu? Tunggu. Lagi ada pembeli. Lalu Allah katakan, ya sudah, uruslah itu pembelimu. Makanya jangan heran 30 tahun kau dagang tidak bisa lepas dari kredit bank. Kenapa? Karena Allah kau tidak jawab panggilannya. Saya sakit Ustaz. Ya Allah berikan saya kesehatan. Ya Allah lahirkan anak saya dengan selamat dan istriku selamat. Allah dengar itu doamu. Ya Allah berikan saya kekayaan. Lunasi utangku. Perbaiki jabatanku. Allah dengar. Maka Allah menjawab, hayya 'alal falah. Sini, sini, sini. Hayya 'alal falah itu Pak jawabannya kalau di Indonesia kan yang gampang. Sini saya kasih kau kemenangan. Itu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sini kata Allah, sini kamu, sini. Saya kasih kau yang kamu mau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi bola. Tunggu Jerman. Tunggu Argentina. Tidak bisa masuk gawangnya nunya Lionel Messi, gagal penalti. Ya, maka kalau bapak ibu mau baik hidupmu, perbaiki sholatmu. Saudaraku ini pegawai-pegawai negeri yang ada jadi Pak Bupati, anak buahnya Pak Bupati, tidak usah kau cari muka sama Bupati. Capek, siap, inggi pak. Biar Bupati senang sama kamu. Istrinya Bupati tidak senang, tidak jalan es kamu. Iya toh? Maka saudaraku, kalau kalian mau baik hidup, perbaiki sholatnya. Saya senang Bubuhan Banjar. Rajin dengar taklim, rajin hadir majelis, bahkan bisa sampai dini hari tidak pulang-pulang dengar majelis. Tapi sayang kadangkala rajin majelis, sholat diabaikan. Tidak ada gunamu majelis kalau kau tidak sholat. Kamu selalu minta guru-guru, para habaib, tolong bib, tolong guru, kasih saya penenang, air pecerdas. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya itu airnya habaib. Biar kau minum air liurnya habaibmu. Kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya. Sholat saudaraku. Apa susahnya sholat? Ustaz, saya tidak kena air, tidak bisa kena air. Tayamum. Kursus kilat, dengar lihat ini. Hoi, lihat yang tidak tahu tayamum. Anda naik mobil dari sini ke Banjarmasin. Mobil tidak mau singgah. Maka kau sholat di atas mobil. Gimana caranya? Tidak usah menghadap kiblat. Kau menghadap ke depan saja. Kasih tahu orang sampingmu, jangan ganggu saya lagi sholat. Sudah? Linting inimu. Kasih naik sampai di atas siku. Nah, sudah? Semua cincin gelang jam lepas. Lepaskan. Kenapa? Karena kalau kau kasih gini ada jam tidak kena kulitmu. Beda air, dia bisa masuk di sela-selanya. Tapi kalau tayamum wajib buka. Sudah itu letakkan telapak tanganmu di dinding. Dinding mobil. Sudah itu usap wajah. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Letakkan lagi. Selesai. Ada orang tayamum, barusan tayamum duduk di samping saya di atas pesawat. Begini.
air beleng-beleng. Ya sudah tayamum, sudah. Saya ulang, letakkan telapak tangan di dinding. Usap. Letakkan lagi. Nih, kiri bawah atas. Usap, naik ke atas. Kanan lagi bawah. Selesai. Mau lebih praktis ya sudah kasih gini saja. Selesai. Sholatlah kamu. Sholat gimana Ustaz? Sholat duduk. Menghadap kiblat, anggal bagi duduk. Allahu Akbar. Ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, bukan cuma kepala goyang, badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Selesai. Apa susahnya? Ustaz, saya tidak bisa. Kenapa? Sariawan. Kau sholatlah sariawan. Allahu Akbar. Allah tahu kau lagi sholat. Ustaz tidak tahu kiblat. Kau menghadap pada saja matahari terbenam, disitulah kiblat. Apa lagi? Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, sholat pakai isyarat. Matamu aja kau kasih goyang-goyang begini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tuh, yang ketawa, saya serius ini. Masih tidak bisa Ustaz, sholat dalam hati. Gimana caranya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan sholatmu kau baca dalam hati. Tidak bisa sholat dalam hati Ustaz. Ambil kain putih bungkus, bawa di kubur. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Jadi satu ada masalah, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan selesai duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main, tidak semangat ketemu Allah. Allahu Akbar. Oke. Sirat Kamu ketawa membayangkan diri sendiri toh? Kalau sholat terlalu semangat Pak. Allahu Akbar. Atau sholat bunyi HP, ada istrinya di samping, barusan WhatsApp sama selingkuhnya. Ndak husuk lah dia. Kata istrinya, ndak usah, tenang bang, saya tidak angkat handphonemu. Barulah dia tenang. Sholat. Ya, yang kedua, sabar. Bagaimana sabar itu aplikasinya? Kalau selama ini gajinya suamimu 5 juta, tiba-tiba jadi pensiun, sabar. Gimana cara sabarnya? Gaya hidupmu jangan lagi 5 juta, tapi gaya hidupmu tinggal 2 juta karena gajinya suamimu tinggal 2 juta. Itu yang disebut sabar. Yang kedua, sabar itu setelah turunkan selera, sabar itu jangan berutang. Tidak mungkin kamu mati kelaparan, tapi yang membuat kamu sengsara, dikejar-kejar karena banyak utangmu. Kalau ada masalah turun ekonomi, ada masalah, jangan utang. Karena kalau kau tidak ada utang, kau tinggal cari makan. Dan tidak mungkin bupati biarkan kamu rakyatnya kelaparan. Tak. Jangan berutang. Yang ketiga, sabar itu, juallah apa yang boleh kau jual. Kalau kau punya motor 3, waktu masih kerja di perusahaan, karena pensiun, PHK, jual motormu 1. Tidak usah pakai motor 2. Kau bisa hidup tanpa motor. Lemarimu ada 4, kamu bisa hidup tanpa lemari pakaian. Jual lemarimu daripada kau ngutang. Dan yang ketiga, ketika ada masalah, banyaklah berdoa. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Saudaraku tadi yang mau melahirkan istrinya, berdoalah. Doa tidak harus bahasa Arab. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Lain di bibir, lain di hati. Nangislah kau. Amin ya Allah. Kata malaikat, apa ini bapak ini? Dia mau doa supaya suaminya, istrinya melahirkan selamat. Doa yang dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat.
Tidak usah bahasa Arab. Kada ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Tidak. Boleh pakai bahasa apa saja. Mau bahasa Bugis silakan. Bahasa Banjar boleh. Bahasa Kutai boleh. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat? Tidak ada suara. Oh Allah, oh ini kawin lagi suaminya. Daripada bapak pakai bahasa Arab tidak ngerti, mending bahasa Banjar. 3, doa. Yang keempat, sambung silaturahmi. Siapa yang mau umurnya panjang, murah rezekinya, tertolak dari bencana, hendaklah dia bersilaturahmi. Silaturahmi diajarkan dalam sholat. Coba lihat sholat jamaah apa. Apapun sukumu, apapun kerjamu, dari manapun kamu, hadap sama kiblat. Tidak boleh yang dari sana menghadap ke sana, yang di sana menghadap ke sana, yang dari sana menghadap ke sana. Begitu kau ruku, tabrakan pantat. Ketika kita sholat, coba lihat, bayangkan kacaunya sholat jamaah. Andai saja kita tidak bersatu dengan bahasa. Apapun sukumu, takbir pakai bahasa yang sama. Allahu Akbar. Jawa, Allahu Akbar. Bugis, Allahu Akbar. Mandar, Allahu Akbar. Banjar, Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana kacaunya sholat kalau boleh pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib, keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita dari Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. We datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bubuhan Banjar, pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula orang Kutai, dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Datang pula orang Betawi, pakai bahasa gaul anak Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Itulah pentingnya persaudaraan. Maka Kabupaten Balangan yang baru ini, yang masih muda ini, kalau mau maju, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau. Dan biasanya orang berpecah belah gara-gara mazhab. Oh dulu saya waktu kecil, Pak Bupati kecil, kalau kita sholat subuh, samping kita tidak kunut, tidak ribut kita. Allah, kita kunut, dia tidak kunut, paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang Pak ini yang orang-orang baru belajar agama, baru 3 bulan belajar agama, dia tobat, hanya pelihara jenggot, celana jingkrang, bicara Arab setengah-setengah, afwan, al-faqir. Kaifa haluk ya akhti? Kullu nafsin saikatil maut. Waduh, dakwah memecah belah jamaah. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Boy, ada itu begitu Pak. Maka kalian lebih utama menjaga kerukunan, persaudaraan daripada kalian ceramah mengkafir-kafirkan sesamamu muslim. Ada juga itu penceramah saya lihat pernah tablik akbar. Judulnya apa? Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Kenapa orang sholat berjamaah kau salah-salahkan? Mestinya kau bikin kesalahan orang yang tidak berjamaah. Ada lagi tablik akbar, 40 kesalahan orang-orang yang sholat. Banyak betul, rukunnya saja cuma 13. Ini yang memecah belah. Yang kedua yang memecah belah kita apa? Pilkada. Tim sukses, silakan jagokan jagomu, tapi jangan kau menghina calon orang lain karena pasti mereka marah. Silakan lakukan apa yang kamu anggap benar pendukungmu, tapi jangan kau salahkan calon orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu asar telah tiba. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kalau kalian masih mau ulun datang? Masih?
mintalah sama Pak Bupati, nanti dekat-dekat pilkada bikin pengajian lagi, ya kan? Daripada artis kau undang, apa kau dapat kalau artis? Dikasih lihat pahanya, kasih lihat dadanya, kadang juga dikasih pegangnya. Tapi kalau ulama kau undang, ustadz undang, dapat ilmunya, ada juga ketawa-ketawanya. Demikian, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi amal kebaikan, langkah-langkah kaki kita, dan wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi